5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Kata-kata bijak Insinyur Soekarno, sang putra pajar. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Kalau pemuda sudah berumur 21 sampai 22 tahun sama sekali tidak berjuang, tidak bercita-cita, tidak bergiat untuk tanah air dan bangsa, pemuda begini baiknya digunduli saja. Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Jadi tetaplah bersemangat, elang Raja Waliku. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Berilah aku 1.000.000 orang tua, maka aku akan sanggup memindahkan gunung berapi dari tempatnya. Dan berikan aku 10 pemuda yang bersemangat besar, niscaya aku akan sanggup menggemparkan dunia. Saatnya telah tiba untuk meyakinkan dunia bahwa aku bukan boneka Jepang. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bestik tapi jadi budak. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia. Dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengelolanya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan seluruh dunia. Rakyat padang pasir bisa hidup, masa kita tidak bisa hidup? Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Engkau telah sering mendengar mengenai diriku, bahwa aku ini sejak umur 16 tahun telah mencemplungkan diri dalam pergerakan tanah air, bangsa, dan cita-cita. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang sangat indah. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan
persaudaraan. Dua sifat yang berlawanan, aku bisa lunak dan aku bisa cerewet. Aku bisa keras dan laksana baja, dan aku bisa lembut yang berirama. Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya sendiri. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Belajar tanpa berpikir itulah tidak berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun ke lautan yang dalam. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu. Tapi negeri ini milik kita semua dari Sabang sampai Maroke. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran. Perjuangan kepartaian yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Bangsa yang berdiri dari kaum buruh belaka dan menjadi buruh antara bangsa-bangsa. Tuan-tuan, hakim itu bukan nyaman. Tidaklah karena wajib tiap-tiap nasional mencegah keadaan itu dengan seberat-beratnya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat dan kokoh.
Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang pangan di tanah air yang kaya raya ini, maka sebenarnya kita sendiri yang tolol, kita sendiri yang maha tolol. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan. Itu adalah pelajaran. Bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak yang berdiam di atas satu geopolitik yang nyata, satu persatuan. Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, namun dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah apapun. Seribu orang tua bisa bermimpi, satu pemuda bisa mengubah dunia. Insinyur Soekarno, nama lahirnya adalah Kusno Sosro Diharjo, adalah Presiden Republik Indonesia pertama dengan masa jabatan pada periode tahun 1945 hingga 1967. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 bertepatan dengan usia 69 tahun. Soekarno memiliki peranan penting dalam membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah sang proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dialah yang pertama kali mencetuskan konsep dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila. Tokoh besar selalu berdiri di eranya masing-masing. Semua mempunyai segi positif dan segi negatif. Tergantung bagaimana kita bisa memandang inspirasi yang baik dan inspirasi yang buruk. Yang baik terus dipertahankan, yang buruk jauh-jauh dibuang. Insinyur Soekarno, tokoh besar di negara ini. Mari kita terus kenang dan puji sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang pertama. Demikian tokoh besar kita, pemersatu bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang. Terlepas dari sifat manusia, tiada yang sempurna. Namun kita sebagai manusia yang masih berjuang menuju hidup lebih baik lagi, bisa meneladani bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno. Sobat sukses semuanya,
Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komen agar kami terus berusaha menghadirkan konten-konten yang bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.